Tujuan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu menyajikan wawasan tentang keterampilan konselor beserta kajian filsafat yang melandasinya sebagai upaya menstimulasi konselor dan calon konselor untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan komunikasi yang diperlukan agar dapat menyelenggarakan konseling secara efektif dan efisien. Topik yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan komunikasi dan konseling. Yang topik pertama yaitu tentang konsep umum komunikasi. Topik kedua yaitu dasar filsafat komunikasi. Topik ketiga yaitu komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Dan topik keempat yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konsep umum komunikasi. Secara etimologi, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan atau pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Dictionary of Behavioral Science menyajikan 6 pengertian komunikasi, yaitu di bawah ini. Mungkin teman-teman bisa lihat pengertiannya. Saya akan ke PPT selanjutnya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, serta saling berpengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu: 1. Filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. 2. Prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan, sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan, kapanpun dan dimanapun. 3. Prinsip-prinsip komunikasi adalah substansif serta regulatif bagi pendidikan. Di sini komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan, pengetahuan, syarat tujuan, dan konsultatifan yang bersifat memfasilitasi pelaku, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh setiap individu untuk pengembangan diri. Komunikasi sebagai model dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam penguperangan rangsangan terhadap masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakannya dan apa yang diinginkannya terhadap individu lain. Melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas individu tersebut. Komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya beberapa hal. Mungkin teman-teman bisa lihat di bawah ini. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling yaitu untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi
dan kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri.